Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi seputaran technical analysis daripada cryptocurrency. So if you guys like cryptocurrency, feel free to hit the subscribe button. By the way, teman-teman, ini adalah permintaan dari banyak viewers. Kebetulan tadi siang, tepatnya sekitar jam 12-an ya, saya itu mengadakan voting, teman-teman. Dan di voting itu kita memberikan banyak opsi ya untuk teman-teman memilih kira-kira mana yang akan kita bahas terlebih dahulu. Karena di sini pembahasan pertama yang paling tinggi ya, ini dari 655 vote. By the way, thank you banget yang udah partisipasi. Ini ada 44% memilih untuk dibahas hot terlebih dahulu. So kita akan bahas hot pada hari ini dan H-bar yang kedua, dan nextnya akan saya bahas tentang link. Lalu kalau misalnya kalian pengen dibahas token-token kalian, feel free to leave the comment ya, maksudnya di kolom komen ya, kalian boleh ketik ya, maksudnya token apa sih yang menurut kalian ini menarik untuk dibahas. Mungkin saya nggak semuanya sempat baca gitu teman-teman, jadi biasanya yang paling sering saya baca itu adalah yang awal-awal. Jadi ketika saya posting video, saya upload, awal-awal dia langsung komen, nah biasanya itu yang saya baca teman-teman ya. Jadi kalau misalkan belum kebagian, sorry, bukan berarti nggak mau, tapi nanti akan saya coba review dulu koin-koinnya, oke? Nah sekarang kita akan langsung masuk ke pembahasan tentang holochain atau hot teman-teman. Before we start, saya pengen ingetin ke teman-teman bahwa saya bukan financial advisor, so video ini untuk entertainment, tujuannya untuk analisa, sebenarnya untuk lebih ke pribadi teman-teman, karena kebetulan saya juga ada beli holochain atau hot ini gitu. Jadi saya punya hot token dan kebetulan belinya itu udah dari harga kisaran Rp10 kurang lebih teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian juga beli holochain atau beli hot, kalian boleh komen ya, kira-kira kalian tuh angkatan harga berapa sih gitu. Nah saya beli hot by the way dengan tujuan hanya untuk invest stock, jadi saya nggak tradingin si hot ini teman-teman. Saya hanya pure invest karena pribadi kemarin itu ada sempat istilahnya ngecekin lah dari segi fundamental, dari segi projectnya, kira-kira dia bagus atau enggak untuk beberapa waktu ke depan gitu. Dan berdasarkan informasi yang saya dapat gitu, saya cukup yakin sih hot ini punya project yang cukup oke. Jadi saya pribadi invest ya nggak terlalu banyak ya, small amount of money aja, tapi dengan target untuk jangka panjang teman-teman. Jadi ini koin saya invest, saya cuma buat lupain doang. Makanya sebenarnya saya nggak mau banget untuk ngecek gitu lagi, karena by the time kita ngecek biasanya kita ada feeling either itu pengen nyerok, either itu pengen jual token kita dan lain sebagainya. Oke, tanpa panjang-panjang langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Oke, pada saat ini saya akan mulai dari time frame weekly, dan karena kita hanya dapat sedikit informasi, jadi saya akan gunakan Fibonacci untuk mencari tahu level-level Elliott Wave teman-teman. Saya akan gunakan Elliott Wave teori juga ya, dimana di sini saya lihat pribadi ini adalah wave 1. Nah kita akan cari tahu wave 2 nya teman-teman. Wave 2 itu biasanya 38,2 sampai 61,8% daripada Fibonacci atau daripada pergerakan wave 1, dan itu berarti di kisaran level sekitar segini teman-teman, dan itu adalah 50% ya. Oke, nah ini berarti wave 1. Oke, saya taruh di sana. Lalu wave 2 nya saya taruh di sebelah sini teman-teman. Nah nextnya kita kan mau tentuin nih untuk wave 3 nya, kira-kira level mana si wave 3 nya itu teman-teman. Kebetulan sih sebenarnya udah ada ya by the way dari pergerakannya gitu. Jadi kita tinggal ya kurang lebih kalian tinggal tarik garis saja dari sini, dari si wave satunya full Fibonacci. Nah ini udah keluar ya, by the way ini saya delete dulu supaya kita bisa lebih enak lihatnya. Nah untuk target wave 3 itu sebetulnya kan dia biasanya di kisaran level 261,8, 361,8 atau 161,8. Nah kita akan tambahkan. Oke, nah ini precise banget teman-teman, level 361,8% dari Fibonacci langsung memberikan kita informasi bahwa itu adalah target level wave 3-nya teman-teman, dan langsung tercapai. Nah, karena kebetulan nih level tersebut ya, kita coba keluarkan juga beberapa potensi yang menjadi level daripada si supportnya. Oke, nah ini kita bisa lihat ya teman-teman, saat ini kita berada di kisaran level 227,2% dan itu ketahan. Selain daripada itu kalian juga bisa lihat ya, ini juga merupakan level exponential moving average 55 pada time frame weekly. Jadi apakah kita akan berpotensi bertahan di atas level ini teman-teman? Ya tergantung ya, balik lagi tergantung dari closing mingguannya, dan closing mingguannya itu sekitar 1 hari dari sekarang teman-teman, 1 hari 1 jam dari sekarang ya, berarti jam 7 pagi di hari Senin teman-teman. Nah itu ya kurang lebih teman-teman. Sekarang ini kita udah dapat wave 1, kemudian wave 2 nya
dan ini wave 3-nya teman-teman. Nah, kita kemungkinan akan menuju ke wave 4 daripada si Fibonacci, daripada si Elliott Wave Theory itu, dan wave 4-nya itu kira-kira di kisaran level berapa. Oke, kita akan tarik garis lagi menggunakan Fibonacci, karena untuk menentukan level atau wave 4-nya teman-teman, kita bisa tarik dari wave 3-nya teman-teman ya. Oke, sebentar ya, saya delete dulu. Nah, untuk wave 3 itu dari sini kita tarik Fibonacci. Nah, ini ya tampilan perkiraan daripada level-level yang berpotensi menjadi level supportnya atau wave 4-nya daripada si holochain ini teman-teman ya. Karena tadi di sini kurang lebih ya, kisaran kurang lebih levelnya, maka saya akan tempelkan level ini kira-kira di 38,2% atau sekitar $0,06 gitu. Biasanya sih teman-teman itu di kisaran antara level 38,2 sampai ke level 50%, dan itu berarti ada potensi kita bisa lihat si holochain itu akan turun sampai ke level ini jikalau dia memang tidak mampu mempertahankan level support yang ada di exponential moving average 55 sekaligus level Fibonacci 38,2%. Dan kalau misalkan dia terkonsolidasi sambil dia menunjukkan adanya kondisi menurun, kelihatan ya ada indikasi mau penurunan lagi, mungkin ini ya kisaran level kita akan bertahan teman-teman, yaitu di kisaran golden ratio-nya Fibonacci 61,8% daripada holochain ini atau daripada wave 3-nya teman-teman. Oke. So kurang lebih yang akan saya tandain beberapa yaitu level ini. Ya, ini jadi level yang perlu kita antisipasi teman-teman, atau potensi untuk bisa turun ke sana. Lalu di sini juga sama ya, ini adalah level Fibonacci 61,8% atau golden ratio ya. Oke, kurang lebih gambarnya kayak gini teman-teman. Ini sementara untuk time frame weekly informasi yang bisa saya dapatkan kurang lebih seperti itu ya. Untuk wave 4 sendiri biasanya kan diiringi dengan ABC correction. Nah, maka di sini berpotensi ABC correction dengan C wave-nya saat ini kita belum dapat nih. Mungkin harusnya di kisaran level ini, tapi kan akhirnya malah jadi penurunan lagi. Nah, sekarang kita coba cari tahu kira-kira nih target untuk si C wave correction-nya itu di mana gitu ya. Kita akan gunakan Fibonacci extension. Oke, trend base Fibonacci extension, lalu kita keluarkan garisnya. Nah, ini ya beberapa kemungkinan potensi daripada wave C-nya teman-teman. Ya, kurang lebih ada di sekitaran level ini. Kalau saya kotakin, ya kurang lebih kayak gini ya teman-teman ya. Ya, coba kalau misalkan saya logaritmiknya saya hilangkan, oke, make sense. Oke, make sense. Nah, saat ini untuk holochain mungkin potensial dia untuk ngejar ke wave C-nya atau wave 4-nya mungkin berada di kisaran antara level ini teman-teman ya. Ini ada beberapa support lah kita bilang yang mampu menahan daripada si pergerakan si holo itu untuk turun lebih jauh. Cuman saat ini kita ini sedang bermain di bawah level 38,2% daripada si wave 3-nya teman-teman. Dan kalau misalkan demikian, kalian juga lihat ya, tadi saya sempat gambarin sebetulnya ini kayak semacam apa ya, kita bilangnya ini kayak semacam falling wedge, nggak juga teman-teman, karena ini gede banget, lebar banget ya. Nah, cuman intinya sih saya pribadi ngelihat gini teman-teman, kalian bisa lihat juga ya bahwa level support ini atau trendline ini terbentuk dari titik temu antara level bottom di sini dan level bottom di sini. Lalu kalau misalkan kita hubungkan garis dari sini ke sini, teman-teman, kalian bisa lihat dapat garis ini juga. So, saya akan pribadi berpikir kalau misalkan kayak gini, mungkin kita akan bermain terkonsolidasi di sini, teman-teman. Dan breakout ini yang akan menentukan pergerakan daripada si holochain itu sendiri. Kalian bisa lihat ya, untuk top line-nya juga sama, teman-teman. Oke, kalau misalkan saya kasih garis ya, kurang lebih kalian bisa lihat ini resistance-nya, titik kedua, kemudian ini titik ketiga, titik keempat, bahkan yang terakhir pun sebelum dia turun dari level support di sini, dia kena level ini lagi teman-teman gitu ya. Ini sekaligus exponential moving average yang 31, 21 dan juga 34, 21 dan juga 55 ada di level kisaran itu teman-teman. Jadi kalau misalkan diterusin, ini kurang lebih kayak gini teman-teman ya. Kita harus berhasil breakout level ini baru kita bisa lihat ada potential upward momentum untuk si holochain atau intinya potensi penguatan ya. Nah, itu aja mungkin sementara yang bisa saya sampaikan holochain. Saya baru sampaikan secara garis besarnya aja biar teman-teman dapat gambaran dulu. Saya tidak rekomendasikan untuk melakukan transaksi saat ini karena kita juga di weekend, lebih baik wait and see. Oke, I'll see you guys again in the next video. Thank you. Cheers.